Terima kasih masih bersama Pak Fajrul Rahman. Pak Fajrul, tadi kita bicara secara formal, Bapak sampaikan bahwa Presiden sangat komit terhadap itu ya. Tapi prakteknya itu kan ada beberapa aktivis yang ditangkap ya dari kami ya. Nah, apakah ini bisa dinilai pemerintah sebenarnya secara praktek tidak begitu menyukai kritik? Begini, kan kita harus bedakan antara kritik dengan misalnya penghinaan atau kemudian merusak fasilitas publik. Jadi kalau kita sebenarnya menaati Undang-Undang 45 dan menaati Undang-Undang 998, di sini jelas kok bahwa siapapun yang melanggar sejumlah pasal di sini, misalnya dia harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban. Sepanjang penegak hukum menemukan sesuatu yang berlawanan dengan yang namanya Undang-Undang Nomor 9 ini, pasti akan menghadapi masalah. Saya banyak sekali kan kritik-kritik yang muncul. Sebut sajalah sejumlah nama yang muncul. Sepanjang kritiknya itu betul-betul berbasiskan data dengan logika yang bagus. Dan saya bisa menyebut beberapa nama, tapi kita tidak usah sebut. Tapi nggak ada masalah tuh. Yang dipersoalkan kan sebenarnya ada yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Di mana di sana ada semacam menghasut untuk kerusuhan SARA. Siapapun kan tidak bersedia untuk menghadapi kerusuhan SARA. Tiba-tiba diumumkan bahwa mari kita melakukan unjuk rasa, kemudian di sana kita melakukan kekerasan dan kemudian melakukan kerusuhan SARA, pasti akan kena. Nah, karena apa? Karena kan demokrasi itu yang kita tumbuhkan apa sih? Yang pertama adalah strukturnya, lembaga-lembaganya. Makanya termasuk salah satu lembaganya misalnya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Daerah, itu kan hasil dari reformasi 98. Kemudian ini undang-undang ini hasil reformasi 98. Ini yang kita sebut sebagai regulasi. Dan pada orang adalah yang namanya kultur atau habitus demokratis. Jangan sampai idealnya itu orang mentaati struktur atau lembaga, orang mentaati regulasi atau peraturan, dan orang menumbuhkan pada dirinya habitus demokrasi atau way of life demokrasi. Bagaimana dia mau mencintai demokrasi kalau tidak bisa menghormati lembaga, tidak bisa menghormati peraturan, ya pasti dia kena. Nah, ini makanya saya masih berpikiran saat ini adalah masih saat transisi dan konsolidasi demokrasi, di mana harus ada kesetiaan kepada lembaga, kepada regulasi, dan kesetiaan untuk terus membangun diri kita menjadi manusia demokratis atau habitus demokratis. Itu yang harus kita kembangkan. Kemudian mengisi lembaga-lembaga negara, baik masyarakat sipil, baik namanya masyarakat politik, baik masyarakat ekonominya, kita ekonominya harus demokratis kan, politiknya harus demokratis, hidup sipilnya harus demokratis. Jangan tiba-tiba masuk dalam ruang sipil, tiba-tiba membentuk ormas yang anti NKRI, mau membubarkan NKRI, mau anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, mengganti merah putih, ya pasti akan berhadapan dengan penegak hukum. Ini rasional argumentasi dari Pak Fajrul tadi ya, tapi kalau kita lihat di level praksis ya, itu berkaca pada survei dari indikator politik, hampir 70% masyarakat itu merasa takut berpendapat karena khawatir nanti ditangkap atau dikenain pasal. Nah, ini bagaimana respon ini? Tidak perlu takut, karena Presiden Joko Widodo itu tidak tegak lurus nih terhadap konstitusi. Jadi Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi yang melindungi kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan untuk berunjuk rasa. Sejak Undang-Undang Dasar 45 itu berdiri, orang tahu bahwa akan ada demokrasi itu kan pasti ada perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat. Tetapi sebagai orang dengan habitus demokratis, kita pasti tahu harus ada win-win solution di dalamnya. Atau orang menyebutnya konsensus demokratis. Tidak mungkin yang satu harus menang terus, yang satu harus kalah terus. Dua-duanya harus ada konsensus di dalamnya. Itu salah satu ciri habitus demokrasi sebenarnya. Ini soal riset ini Pak Fajrul sudah bicara sama Pak Jokowi atau Pak Jokowi menganggap wah ini biasa aja nih? Saya hanya sempat bicara dengan sejumlah misalnya Pak Pratikno, Pak Seskap, Pak Jokowi tidak memberikan tanggapan.
sementara sampai saat ini karena saya belum menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Gimana respon dari Pak Pratikno sebagai suprastruktur? Apakah ini masukan atau menganggap? Ini kami, Pak Jokowi pasti akan menyebut ini sebagai masukan. Pak Jokowi itu apa sih yang tidak dihantamkan kepada beliau sejak jadi wali kota sampai menjadi presiden? Mungkin semua yang penghinaan, kemudian sumpah serapah segala macam itu. Tapi beliau ini kan berdiri sebagai manusia demokratis. Jadi bisa membedakan apa yang sebenarnya harus diambil. Oh, ini kritiknya yang harus diambil, bukan orangnya. Kayak gitu. Jadi upaya terus-menerus mempertahankan demokrasi sebagai gagasan, demokrasi sebagai kelembagaan, sebagai regulasi, dan demokrasi sebagai habitus, itu terus-menerus beliau pertahankan. Jadi kalau melihat seperti itu, oh itu oke, nggak ada masalah. Termasuk juga kan surveinya Kompas. Jadi rupanya di dalam masa yang sekarang ini, terutama di masa pandemi ini, memang terlihat ada sesuatu yang kepercayaan sedikit berkurang gitu, tapi rata-rata masih 80-an%. Tapi tadinya agak lebih tinggi. Jadi presiden menganggap oh memang kita harus menghadapi masalah karena krisis ini. Kan seperti itu. Dan negara-negara lain di dunia lebih parah lagi menghadapi proses demokratisasinya kan, bahkan menuju ke arah semi otoriter. Bahkan ada beberapa negara menerapkan lockdown misalnya, untuk Indonesia tidak, dan itu untuk mengusir orang dari jalanan dengan memakai kekerasan. Ada sejumlah negara yang membuat kita, waduh, kenapa jadi pakai kekerasan dengan dipukul orangnya pakai rotan misalnya kayak gitu ya, atau bahkan ada yang diancam dengan, kita sama sekali tidak. Pendekatan semuanya pendekatan demokratis. Lebih demokratis kita dalam menangani ini, Pak. Dalam lebih demokratis gitu. Makanya sekali lagi, kalau ada orang yang merasa takut, jangan pernah takut menyampaikan pendapat. Jangan pernah takut turun ke jalan. Asalkan patuhi saja apa yang dikatakan konstitusi dan patuhi apa yang disampaikan oleh undang-undang. Misalnya di sini, Anda tidak boleh misalnya dalam rapat umum, unjuk rasa atau mimbar bebas, misalnya memasuki tempat ibadah, memasuki istana kepresidenan atau rumah sakit. Sekali Anda masuk ini, pasti Anda akan berhadapan dengan petugas keamanan. Masa kemudian gara-gara melanggar itu lo buat, oh saya takut untuk melakukan unjuk rasa, menyampaikan pendapat. Lah, Anda melanggar pasal 9 pasal 9 angka 2 huruf A, jelas nggak boleh memasuki yang seperti ini. Jadi sebelum unjuk rasa, sebelum menyatakan pendapat, mimbar bebas, baca dulu Undang-Undang Nomor 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini adalah undang-undang demokrasi, dihasilkan melalui proses reformasi. Lanjut segmen berikut, Pak. Oke, baik. Pemirsa tetaplah di Special Interview.